Dengan caranya sendiri, Suzuki XL7 Alfa tahun 2024 ini boleh dibilang salah satu LSUV paling canggih di kelasnya ya. Kenapa demikian? Karena dia sudah mendapatkan teknologi elektrifikasi, yaitu sistem Smart Hybrid. Ya, tipe tertinggi dari XL7 ini memiliki keyless entry dan double lock. Jadi bukanya harus dipencet 2 kali ya. Itu fitur safety. Kalau cuma sekali yang dibuka cuman pintu driver aja. Oke, start stop engine button. Kita hidupkan mesinnya karena dia masih sistemnya mild hybrid tentunya ya. Jadi kalau di starter tetap mesinnya langsung menyala. Suzuki XL7 Alfa Hybrid ini adalah persembahan dari Pak Rehan ya. Pak Rehan dari Suzuki SBT Pulau Gadung, Sejahtera Buana Trada. Kalau cari XL7 maupun Suzuki lainnya ya, mobil passenger maupun mobil komersil, bisa cari ke Pak Rehan di kontak sini ya. Ya, oke, untuk Suzuki XL7 Alfa Hybrid 2024 ini sebenarnya adalah XL7 facelift. Jadi minor change dari XL7 yang tahun 2023 dan ke bawah ya, 2003 dan sebelumnya. Ubahan pertama yang paling terlihat dari segi eksterior untuk tipe Alfa 2024 ini adalah velgnya yang walaupun ring 16 tetap sama ring 16, tapi kali ini sudah berwarna hitam begini ya, bukan yang krom-krom two-tone polish seperti itu lagi. Dan lain daripada itu, dari sisi depan nih, ini grillnya jadi lebih Suzuki-like ya, jadi lebih bulky lah, lebih menyatu dengan desain-desain seperti misalnya si Grand Vitara begitu. Kelihatan monyong-monyong Suzuki-nya tebel nih, bulky, kesan gagahnya lebih terlihat. Yang sebelumnya dia 4 garis gitu ya untuk grill depannya. Grillnya pun untuk tipe Alfa ini berwarna hitam begini ya, sedangkan kalau untuk yang tipe Beta dan Zeta masih chrome begitu. Nah, untuk lampu perampuan tipe Alfa sudah diberikan lampu besar dari LED ya, dan juga untuk lampu tembaknya ini tuh, kelihatan ya, lampu tembaknya juga LED. Jadi sudah by beam LED ya. Nah, kalau untuk lampu fog lamp masih halogen, walaupun halogen pun nggak masalah ya, zaman sekarang jarang yang dikasih fog lamp juga, tapi untuk Suzuki masih loyal, masih diberikan fog lamp. Dan kalau untuk yang bagian antenanya, untuk yang facelift ini, XL7 facelift, sudah diberikan antena yang lebih pendek gitu, jadi lebih kesannya lebih modern ya. Kalau yang sebelum facelift itu antenanya panjang gitu, kayak agak sedikit seperti mobil remote control. Lebih manis lah overall ya untuk bagian eksterior depannya. Dan untuk bagian belakangnya, karena ini varian yang Alfa two-tone, jadi ya berwarna atapnya berwarna hitam begini ya, berbeda dengan bodinya. Di bagian atas ini juga diberikan spoiler yang keren banget nih ya, ada list silvernya begini dan ada emblem Suzuki Sport di sini. Keren bahannya, bikinannya nggak main-main gitu, bikinannya nggak kayak aksesoris murahan. Dan juga untuk tipe facelift, varian yang facelift ini Alfa sudah diberikan garnish chrome di sini. Garnish chrome dipindah ke atas. Tadinya yang sebelum facelift di bawah sini, ini diberikan garnish chrome di bagian atas. Di perbatasan ini, perbatasan yang seolah-olah seperti ada tambahan bagasi di sini ya. Untuk lampu perlampuan juga di sini masih mendapatkan lampu LED untuk lampu rem dan juga halogen untuk lampu mundur dan juga lampu sein. Dan kali ini mendapatkan varian emblem varian hybrid di sini. Tadinya di sini, di sebelah sini XL7 tulisannya ya. Sekarang tulisan XL7 Alfanya pindah ke sebelah kiri. Kira-kira seperti itu ya untuk ubahan bagian belakangnya. Dan di sini ada 2 kamera. 2 kamera ini nanti akan dijelaskan di bagian interior. Semua varian XL7 menggunakan mesin K15B 4 silinder ya. Mesinnya ini 1500 cc, menghasilkan tenaga 104 horsepower, 138 Nm of torque. Jadi hybridnya di mana dong Om? Hybridnya itu di situ. Di situ ada namanya integrated starter generator. Jadi starternya ini lebih besar daripada starter biasa, dan dia bisa pada saat mesin berjalan berakselerasi membantu meringankan putaran mesin. Jadi pada saat kita berakselerasi tidak perlu membuang bensin atau menggas lebih dalam untuk meningkatkan kecepatan. Untuk door trim tipe Alfa sudah dibekali dengan soft touch di sini ya, walaupun bagian lainnya masih hard plastik. Dan juga untuk LSUV 7-seater nih sudah dibekali dengan AC double blower. Double blower kenceng coba. Oke ya, dan ini bukan cuma angin ya, ini juga dingin ya.
Dan untuk itunya coba doggy bar mainin. Lepas. Wah, soft close ya. Coba lagi. Iya, Soft close. Jadi nggak bunyi petak. Nggak Ya. petak. Dan kalau misalnya sahabat review duduk di sini nyaman seperti bos dan memang pengen entertainment, jangan sedih. Di sini juga sudah diberikan lighter colokan untuk pengecasan gadget Anda, seperti itu ya. Nah, itu tadi posisi duduk yang di depan itu diatur supaya memang si Om Jin kursi belakang 181 cm itu ya, ukuran kalau orang barat ukurannya masih segini, masih bisa nih, masih masuk. Itu masih bisa muat di baris ketiga dengan ruang kepala yang sebenarnya ya walaupun agak sedikit bergesekan tapi masih bisa bergerak ya. Coba Masih gerak dikit di bagian belakang. Bagian belakang nggak bisa. Oke. Depan masih lega, masih bisa. Depan masih lega. Tapi harus tegak. Dan masih bisa masuk kaki di sini walaupun bertemu, tapi kaki masih bisa bergerak. Masih Nggak masuk? Masih bisa bergerak lah ya. Masih rada ngobrol lah. Masih ada ngobrol. Jadi di belakang sini 181 sih pas-pasan, tapi kalau kira-kira tinggi kita 175 ke bawah, 170 masih nyaman duduk di belakang sini ya, masih bisa masuk ya. Jadi itu posisi tadi di depan ini memang sedikit diatur, jadi jarak ke depannya tinggal 1 jari, tapi supaya memang si Om Jin kursi belakang ini ada lighter masih muat di sini. Dan di sini baris ketiga meskipun kasta terakhir ada lighter. masih diberikan colokan untuk pengecasan, jadi Anda nggak bosan di jalan. Nggak rebutan sama yang di depan ya, nggak rebutan sama bos di depan. Dan dengan posisi tadi si Om Jin kursi belakang duduk di baris ketiga, ini sejatinya masih muat barang, bahkan ransel 2 lapis. Ini contoh ya, masih bisa ditumpuk 2 lapis, dan ini masih bisa ditutup bagasinya gitu, masih lewat. Ransel ini kalau ini isinya laptop nih, diposisikan seperti ini pun ini masih lewat batas bagasinya, kelihatan ya. Jadi di belakang sini tuh masih lega untuk posisi bawa 7 penumpang sekalipun. Jangan lupa ada glove box. Dan itu dia tadi soal laptop ini, kalau misalnya kita mau menyembunyikan barang di bawah sini, bukan glove box, secret compartment yang dalam sekali. Tunggu, ini aduh, kepentok gitu. Bisa rata. Hampir rata lah, karena di sini ada charger juga di depan posisinya ya. Jadi ditaruh di bawah sini, di atasnya masih bisa diletakkan barang tadi, 2 lapis tadi, ransel. Jadi barang Anda yang rahasia terlindungi, dan juga kalau memang butuh tempat lebih ya ini glove box bisa dibuka untuk meletakkan barang. Dan kalau misalnya sahabat review Indonesia mau membawa barang yang lebih besar atau lebih panjang, misalnya stick wallop atau sekop atau ya apapun itulah ya, ini bisa langsung dilipat one touch tumble ya, 1 jari bahkan. 1 jari itu bisa melipat kursi ini ke depan menjadi rata, jadi nggak sulit ya. Kalau misalnya mau bawa tas stick wallop itu bisa langsung taruh sini, atau misalnya kita mau duduk selonjoran di belakang sini, itu one touch tumble semuanya. Nggak, jadi misalnya lagi bawa barang banyak, mau lipat ini langsung one touch tumble dan rata banget ya. Rata banget. Ini kalau sahabat review Indonesia ngeliat begini, sahabat review Indonesia pasti tahu dong, ini pengen diapain. Kalau lagi rata begini pasti pengen di serongsongi. Nah, di bagian kursi depan sini perubahan di faceliftnya lebih terasa ya. Pertama, dari kanan ke kiri ini di dashboardnya semuanya ini mendapatkan trim yang lebih mewah. Untuk tipe Alpha ini mendapatkan trim yang motifnya kayu-kayu, seperti kayu-kayu marmer begini ya. Lebih mewah lah, lebih kesana elegan ya. Dan juga ada trim-trim pelengkapnya, yaitu ini silver-silver seperti aluminium polish begini. Yang sebelumnya itu kan trimnya dari motif karbon seperti R3 gitu, lebih kesan sporty. Di tipe SL7 yang Alpha facelift ini lebih terkesan elegan, lebih dewasa lah penampilannya gitu. Nah, dan lain daripada itu, tentunya yang paling kelihatan adalah karena ini adalah varian Alpha, dia hybrid, mendapatkan display hybrid di situ ya. Ada baterai, motor, dan juga engine, memberikan informasi bahwa motornya sedang memberikan bantuan power, bukan bantuan power, bantuan peringanan putaran mesin kepada mesin atau tidak. Dan juga baterai di sini ada displaynya, dan baterainya ini lebih lama habisnya karena baterainya ini lebih besar. Nah, nanti kita akan coba rasakan deh di driving impression ya, dan juga untuk pengetesan konsumsi BBM-nya. Lain daripada itu, bisa dites di sini ada display konsumsi BBM instant maupun average, dan juga untuk driving time, driving distance. Ini ada jam dan juga G-force, keren ya, ada G-force ya. Dan juga ini untuk torque and power, jadi kayak main game kesannya, kayak display-display seperti di BMW atau di Mercy ya, yang power and torque graph begini. Lucu juga ya. Kembali lagi ke display hybrid.
Untuk tipe Alfa di facelift juga sudah diberikan cruise control. Jadi bisa set cruise control walaupun belum ada ADAS, tapi sudah ada cruise control. Dan juga ini kamera tadi yang di belakang itu adalah kamera untuk kita mundur. Ada dua kan kamera tadi dijelaskan ya di bagian bagasi, itu adalah untuk kita mundur, dan juga kamera untuk ini. Ini semacam built-in dashcam ya. Jadi dia spionnya ini udah digital, spion layar, spion TV begini. Dan ini keren, ini bisa di display ke depan. Oh, ini tadi display depan, ini yang display belakang. Sorry, ini display belakang, ini display depan, dan bisa di display split begini. Ya, dan ini bisa ditarik datanya. Jadi ini semacam perekam juga, kamera perekam juga untuk jika ada suatu kejadian di jalanan, ini bisa ditarik datanya. Keren juga ya, keren juga ya. Nah, ya memang lain daripada itu, tidak banyak perubahan untuk XL7 Alfa varian hybrid ini secara interior ya. Oke, oh ya, untuk speaker Suzuki khas banget ya. Suzuki ini memiliki speaker yang jernih suaranya. Kita tes aja. Sini udah ada Twitter ya. Dan juga untuk varian Alfa XL7 sudah diberikan konsol box nih. Ini penting banget, konsol box untuk meletakkan tangan baik oleh pengemudi maupun penumpang. Tidak kalah penting, di sini juga ada AC supaya minuman Anda dingin, dan kalau Anda taruh handphone Anda pun tidak demam. Kadang-kadang suka mencari jaringan jadi demam. AC pun sudah lengkap, tapi memang ini tidak ada perubahan dari yang tipe sebelumnya. Ini ada climate control, bisa panas, langsung panas. Ada pengarahan pengarahan arah angin, dan juga untuk buka tutup gitu. Oke, kita langsung tes aja ke driving impression biar sahabat Drive Indonesia nggak penasaran gimana sih rasanya XL7 hybrid facelift tipe Alfa ini. Driving impression Suzuki XL7 Alfa Hybrid 2024. Om. Iya, kita ditemani Pak Rehan. Ya Om. Pak Rehan dari Suzuki mana Pak? SBT Pulau Gadung, Suzuki Pusat. SBT itu singkatan apa? Sejahtera Buana Trada. Sejahtera Buana Trada di Pulau Gadung ya, Suzuki SBT Pusat. Ya, tadi kita rasain tuh, kita bisa ngobrol. Padahal posisinya tuh tadi turunan patah gitu ya. Nah, mobil ini tuh sebenarnya yang pertama kali Drive Indonesia rasakan, ini adalah mobil yang nggak pernah salah gitu loh. Ya, kenapa nggak pernah salah? Kita jelasin dulu ya pertama ya. Jadi mobil ini tuh nomor satu, tadi pada saat ngayun kita dapat berasa mobil ini tuh sebenarnya suspensinya cukup empuk dan terasa SUV banget. Kesan pertama yang Drive Indonesia rasakan ketika membawa XL7 Hybrid Alfa ini adalah seperti mobil itu terasa seperti mobil Amerika, SUV Amerika seperti Captiva, misalnya seperti Blazer gitu ya. Dan atau kalau mau disampingkan lagi seperti mobil-mobil Suzuki lainnya, ini tuh mirip banget sama Escudo 2.0. Feel nyetir ya, walaupun Escudo 2.0 itu masih penggerak belakang, ini penggerak depan, tapi rasa kedap suaranya, rasa empuknya, bahkan sampai feel gasnya yang sebenarnya ada weightednya ya, ada feel, ada rasa sengajanya gasnya. Tapi kalau udah digas sebenarnya narik gitu, dan suaranya enak banget. Untuk mobil 4 silinder suaranya enak banget. Itu sebenarnya benar-benar terasa seperti Escudo yang Escudo 2.0 atau bahkan Escudo XL7 varian tertingginya dari Escudo 2.0 gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya kita bicara si XL7 yang hybrid ini, yang facelift ya,
terutama tipe Alfa Hybrid, itu kita tentu harus berbicara soal keiritannya juga. Jadi bukan serta-merta selalu soal wah kenyamanan, soal kedap suara. Ya itu udah tau lah, SL7 udah pasti nyaman, kedap, lumayan, empuk. Tapi soal hybridnya ini kita perlu bahas. Ini coba kita minta penjelasan dari Pak Rehan dari SBT Pulau Gadung deh. Ya. Pak Rehan, ini jadi namanya nama sistem hybridnya apa untuk SL7? Smart Hybrid. Smart Hybrid system ya. Jadi kalau nggak salah Smart Hybrid itu masuk dalam kategori mild ya, mild hybrid ya. Jadi bukan hybrid yang bisa nyetir tanpa mesin, tetap ini masih menggunakan mesin. Iya, harus pakai bensin juga. Tetap pakai bensin ya. Nah, jadi sebenarnya dia itu pakai apa Pak bantunya? Pakai ISG namanya. ISG. Iya. ISG singkatan dari Integrated Starter Generator. Integrated Starter Generator. Oh, jadi dia sebenarnya, oh iya ingat. Jadi dia sistemnya sebenarnya pakai yang dinamo starter. Ya. Dinamo starter tapi lebih gede ya. Dan terus dia bisa membantu kayak gini, misalnya dari kita gas nih ya, akselerasi. Nah, dia bisa membantu dari baterai itu memberikan tenaga ke ISG-nya untuk membantu meringankan akselerasi mesin ya Pak ya. Sehingga bisa membuat kita berakselerasi cepat tapi gas nggak perlu lebih dalam gitu, nggak perlu dalam-dalam. Itu di situ poin iritnya. Pinter ya sebenarnya. Sistem ISG ini mild hybrid pertama kali digunakan, bukan pertama kali lah, tapi sudah pernah secara luas digunakan dulu di R3 ya Pak ya. Iya. R3 di Dreza. R3 hybrid, R3 Dreza. Iya, Dreza dulu. Dreza yang pertama kali. Iya. Dreza tuh hybrid. Dreza diesel ada dulu. Oh, oke. 2018 itu kayaknya. Oh, oke. Iya. Nah, tapi sebelumnya juga si R3 yang generasi kedua ini udah pernah pakai hybrid juga ya? Betul. Cuman dia kalau yang XL7 ini baterainya lebih besar. Oh gitu. Pantesan dari tadi. Iya benar. Iya pantesan. Ini baterainya nggak bisa habis. Bukan nggak bisa habis lah. Lebih susah habis daripada dulu Drive Indonesia tuh pernah nyobain yang R3 yang hybrid yang 2021 kalau nggak salah Pak. 2022. Dulu masih 6 ampere, kalau yang sekarang udah 10 ampere. Iya benar ya. Jadi ini baterainya lebih gede. Yang R3 hybrid itu dulu Drive Indonesia dapat kendalanya adalah cepet banget nih terkurasnya baterainya sampai ke 3 bar. Dan dia kalau udah 3 bar itu dia kadang-kadang udah nggak mau ngebantu ISG-nya ya. Iya, betul. Kalau ini masih nih sampai 4 bar aja tuh masih ngebantu pada saat kita gas gitu ya. Iya, jadi itu sangat membantu keiritan dari si XL7 hybrid ini. Nah, kalau misalnya, pertanyaan yang sering ditanya ini, pasti kalau soal hybrid nih Pak Rehan ya, dari sahabat Drive Indonesia itu selalu bertanya soal baterai. Iya. Soal baterai ini tadi berapa ampere tadi? 10 ampere. 10 ampere hour ya. Nah, itu kan baterai juga sebenarnya pasti baterai hybridnya tidak terlalu murah. Iya. Nah, itu kalau misalnya sahabat Drive Indonesia itu pasti nanyain, ini kalau rusak gimana? Gak usah khawatir Om, kita garansi 8 tahun. 8 tahun? Bukan 5 tahun? 8. Soalnya dulu R3 5 tahun, ini 8? 8. Dan range-nya tuh sampai 160.000 km. Oh naik? Dulu 100.000 doang? Sekarang 160.000. Sekarang 160.000, jadi sahabat Drive Indonesia kalau pakai XL7 Hybrid, R3 juga nggak? Sama. R3 Hybrid dan XL7 Hybrid, semua dikasih garansi baterainya 8 tahun? 8 tahun. 160.000 km. Oke, itu very good loh. Itu 8 tahun. Sahabat Drive Indonesia pakai mobil ini 8 tahun tenang. Nggak khawatir harus ngegantiin sistem hybrid. Dan itu sorry. Tunggu. Maksudnya sistem hybridnya Pak? Iya. Bukan baterainya doang? Iya, sistem hybrid semuanya. Jadi kalau apa tadi namanya starternya ISG. Kalau ISG-nya pun rusak diganti selama 8 tahun itu. Oke. Nah, iya berarti itu sahabat Drive Indonesia bisa tenang gitu selama 8 tahun. Dulu kan 5 tahun dibilangnya 5 tahun balik modal nggak Om? Banyak loh yang nanya. Komentar-komentar di R3 hybrid, video review R3 hybrid dan Drive Indonesia banyak yang nanya, balik modal nggak Om untuk misalnya pakai hybrid gitu, kalau selisih cuma 10%-an gitu waktu itu R3 hybrid ya. Keiritannya balik modal nggak selama 5 tahun. Ini lebih lama lagi, 8 tahun sahabat Drive Indonesia bisa pakai tanpa khawatir harus mengganti perangkat sistem hybridnya. Dan batas kilometernya naik jadi 160.000 km. Nah, sekarang berarti tinggal satu pertanyaannya. Andai kata misalnya saya mau pakai nih hari itu juga tapi sistem hybridnya rusak, baterainya rusak misalnya. Iya. Itu nggak usah khawatir Om, kita masih tetap bisa berfungsi kok. Jadi mobil tetap jalan, bener ya? Jalan. Posisinya mobilnya tetap jalan, jadi kayak mobil biasa kayak gitu. Mobil biasa, nggak hybrid.
Oke ya. Jadi sahabat Drive Indonesia masih punya waktu untuk pakai mobilnya dulu. Kalau misalnya sistem hybrid, baterai hybridnya lagi rusak pun bisa dipakai dulu mobil seperti biasa ya. Terus kemudian nanti pada saat sempat langsung datang ke Suzuki Pulau Gadung, SBT Pulau Gadung untuk klaim garansinya gitu untuk perbaikan. Jikalau rusak ya, tapi kita nggak bicara oh berarti pasti rusak dong, nggak juga. Amit-amit lah ya maksudnya. Sejauh ini gimana Pak? Sejauh ini baru ada satu sih. Sejauh ini dari sejarah mobil yang hybrid itu Suzuki komplainan hybrid baru satu komplainan. Jadi rate of failure-nya juga jarang ya. Tapi itu andai kata. Oke, ya jadi kalau misalnya kita mau coba deh akselerasi dulu deh. Nikmatin dulu deh sebelum tes performa ya, cuma tes casual aja acceleration tuh. Itu membantu kalau misalnya pada saat kita lagi mau menambah kecepatan. Tuh, si baterainya tuh memberikan ISG power. Jadi pada saat kita gas biasa nih, dia kan nggak memberi, tapi begitu kita pada saat kita nambah gas, dia memberikan power tuh terasa sekali. Jadi mobilnya tuh kayak langsung ada tambahan sedikit dorongan yang terjadi karena ISG-nya itu meringankan kinerja mesin. Meringankan lah, kita sebutnya bukan membantu lebih kencang ya, enggak. Dia meringankan kinerja mesinnya. Jadi starter itu meringankan kinerja mesin supaya mesin itu tidak memerlukan power lebih gede untuk meningkatkan kecepatan. Itu feel-nya tuh rasanya. Tapi lain daripada itu soal kenyamanan, XL7 ya walaupun bukan yang sampai wah mewah banget itu, tapi mobil ini tuh nggak ada celahnya kalau untuk kenyamanan. Contoh nih, ini di sisi pengemudi ya. Tuh, halus. Tuh, kalau ketemu ayunan mobil ini ayun ya, ini patahan tapi ngayun. Tuh. Ya jadi mobilnya tuh nggak ayunannya tuh nggak menyakitkan buat kita punya tulang belakang atau kita punya tulang kaki gitu ya, tuh bokong lah maksudnya. Itu sangat meredam ayunan, dan juga untuk kekedapan suara dari luar ke dalam. Suzuki itu salah satu yang Drive Indonesia paling suka dari R3, dari SL7. Road noise-nya minim. Ya ada lah, tentu ada ya, SUV ini bukan SUV yang mahal-mahal banget. Ntar kita akan jelaskan untuk harganya. Masih kisi-kisi nih, masih di bawah 300 juta sedikit kalau sama diskon. Ntar kisi-kisi, ntar kita sebutin ya. Road noise minim ya. Dan juga suara angin ini halus sekali. Suara angin kita berjalan 70 km per jam di daerah yang windy, terkenal windy. Itu suara anginnya benar-benar terdengar cuma kayak wih gitu. Untuk R3, untuk SL7 suara angin tuh Drive Indonesia suka sekali gitu. Untuk kekedapan suara tuh Drive Indonesia suka sekali. Walaupun memang kalau bicara suspensi, kita harus bicara dari kursi penumpang juga. Oke, kita langsung coba tanyakan ke si Om Jin kursi belakang. Nah, Om Jin apa sih? Belum terima ya dipanggil Om Jin. Sahabat Drive Indonesia yang mau dia menerima disebut Om Jin kursi belakang. Komentar di bawah sini, Om Jin kursi belakang, Om Jin gitu. Ya Om Jin, gimana Om Jin? Kursi belakang itu kalau untuk XL7 nih Drive Indonesia kan merasa di depan nih nyaman gitu ya. Iya sih, di belakang gue setuju, gue merasa nyaman di sini. Posisi duduk nih, kita bicara posisi duduk dulu. Pertama dia bisa reclining, ada headrestnya. Terus posisi kaki gue dengan tinggi gue pas 181 nih. Ya kemarin ya berapa? 181 ya? Enak, jadi nggak gantung bagian paha. Oke, dan gue ngeliat posisi lu kayaknya di situ. Terus ada headrest, ini apa lagi nih? Armrest. Iya. Ada armrest. Posisinya pas di tangan lo, di sikut lo. Sangat amat enak pokoknya. Tingginya pas, jadi nggak terlalu rendah. Dulu kan ada yang armrestnya rada rendah. Iya, nah kalau di sini sih di depan ada armrest juga empuk nih. Walaupun sedikit rendah tapi empuk juga nih. Ya kalau menurut Driving Indonesia sih, ya makanya itu dia. Kalau bicara soal posisi duduk, ini tuh nyaman banget. SL7 tuh LSUV yang kalau boleh dibilang if not the best, mungkin salah satu yang paling baik ya untuk posisi duduk, baik di kursi depan maupun di kursi penumpang untuk kelas LSUV ya. Di Drive Indonesia juga ngerasa dia masih bisa begini nih. Sikut taruh kiri kanan posisinya. Jadi jalan jauh tuh nggak terlalu capek, nggak terlalu lelah, tangan juga nggak bingung mau ditaruh di mana. Dan apalagi untuk kursi belakang itu menurut Drive Indonesia salah satu kursi ternyaman di kelas LSUV untuk kursi belakangnya, kursi penumpangnya gitu ya. Nah, kalau bicara kursi, lu kasih nilai berapa deh? Gue nilai 7,5
7,5 ya, 8 deh menurut gue ya. 8 ya? Pas buat 8. gue ya. Berarti bukan Royal ya, emang 8 bener ya? Emang 8 ya, emang Untuk di enak kelasnya ya. Untuk di kelasnya ya SUV ya. Dan kalau Drive Indonesia di depan sini ngerasa apalagi setirnya ini lembut. Ini membantu banget sih. Kenyamanan pengemudi, setir kulitnya lembut gini, Drive Indonesia bisa kasih 8,5 bahkan sebenarnya untuk kenyamanan pengemudi. Nah, kalau soal kursi seperti itu ya. Kalau soal suspensi, nah, kalau di kursi penumpang seperti apa nih Om Jin? Penumpang ya dibanding sama adiknya, pokoknya keluarga ya, R3 ya. Ini nggak selembut R3, cuman ini masih nyaman. Ngayun enak. Ngayunnya masih enak. Di tengah di kursi penumpang enak. Cuman kalau misalnya ketemu bump gitu dia masih rada keras. Mungkin karena ringnya lebih tebal ya. Bump tuh maksudnya kayak gimana? Kayak jalan nggak rata atau speed trap. Kalau ini nih, misalnya nih. Iya. Nah, kan? Tapi itu ada dua tuh, ada bump, ada kejutan, ada ayunan. Iya, pas ayunannya nyaman. Pas ayunannya enak. Bumpnya tuh kerasnya, karena peleknya lebih tebal kan. Mungkin bukan keras kali, lu kerasa aja mungkin maksudnya. Iya, kayak nyampe ke badan lebih nyampe gitu. Deg-degnya gitu ya. Getaran kecilnya lah. Ya, tapi kalau ngayun enggak ya. Dan karena juga dia kan karakternya kayak apa ya, Mbak? Lebih crossover lah. Nah, benar. Iya juga. Jadi gini, kalau misalnya ya Drive Indonesia setuju nih. Kalau misalnya dia ketemu kejutan, misalnya patahan jembatan atau speed trap, dia sedikit lebih terasa daripada R3 saudara kembarnya. Tapi again, ya kalau misalnya mau dibikin seempuk juga itu shock breakernya, tunggu. Keren. Ya, kalau dibikin seempuk itu shock breakernya, kita nggak boleh lupa juga bahwa ini LSUV ya Pak Rehan ya. Betul. LSUV kalau terlalu empuk juga jadinya limbung bener. Nggak boleh juga kita terlalu. Jadi jangan bilang, aduh ya LSUV keras gini. Ini udah cukup empuk untuk LSUV. Lu mau komentar kayak apapun, mau bilang mobil ini dibikin empuk, yang ada limbung ntar jadinya gitu. Ini dibelokin tuh masih nggak terlalu limbung gitu. Cuman ya memang ya kalau mau dibilang ya makanya Drive Indonesia bilang yang XL7 ini agak susah dicela karena kayak gitu. Lu mau cela kekerasan pada saat shock breaker intinya doang, mobilnya sebenarnya empuk. Lu bikin lebih empuk lagi, limbung gitu. Paling kalau mau dibilang ya Drive Indonesia yang sedikit kurang suka, mohon maaf nih Pak Rehan ya. Ininya, head unitnya ya, maksudnya memang kalau bisa ini udah boleh lah ya dikasih update, maksudnya yang ada koneksi smartphone Android Auto, Apple CarPlay gitu ya paling ya. Semoga sih kedepannya XL7 update facelift berikutnya dapat nih. Semoga. Android Auto, Apple CarPlay, apalagi kalau misalnya itu udah nyaris susah dicela deh mobil ini bener-bener. Hampir boleh dikatakan nggak ada kelemahan berarti kalau ada itu gitu. Ya, tes akselerasi ini baterai penuh ya. Baterai penuh, ISG akan membantu. Perlu dicatat bahwa tes akselerasi ini kita ada 4 orang dalam sini ya. Ada Drive Indonesia, kemudian ada Pak Rehan dari SBT Pulau Gadung. Suzuki SBT Pulau Gadung, ada Om Jin kursi belakang tinggal dimasukin di sini, dan juga ada teman dari Pak Rehan untuk mendampingi kita pada hari ini. Oke, tes akselerasi kita tes dalam 1, 2, 3. Ada apa nih Pak? Sport mode, overdrive ada ya? Overdrive. Ya. Ini overdrive ya. Overdrive aja. 80 90 ngerem aja deh. Ya memang perlu dicatat kita karena bawa 4 orang, jadi memang tidak mobil ini sedikit lebih berat daripada standar ya maksudnya ya. Dan yang Drive Indonesia rasakan ya itu tadi reward dari mobil ini, yang shock breakingnya tuh sedikit masih terasa ke kabin kalau ketemu kejutan adalah rewardnya ini. Contoh pegangan Pak Rehan, Pak Vincent, dan Om Jin. Ya, jadi pada saat dibelokin seperti itu gejala limbungnya minim. Jadi mobil ini tuh meskipun dia SUV, dia tidak limbung untuk dibelokkan kaget sekalipun. Yang tadi pertama kali dibelokkan tuh bahkan sama sekali tidak berasa limbungnya. Nih kayak misalnya nih belok nih, understeernya minim sekali. Padahal dia LSUV gitu ya, mobil yang tinggi, kabinnya tuh di atas, jauh di atas tanah, permukaan tanah gitu. Enak kok. Ini enak, karakter Suzuki-nya masih dapat sekali. Feel setirnya masih terasa. Tidak terlalu tajam tapi juga tidak terlalu nggak menjawab permintaan dari driver. Nikmat, mobil ini nikmat dikendarai. I can imagine kalau mobil ini dibawa keluar kota, di tikung-tikungan gitu ya. Keluar dari tikungan, akselerasinya akan dibantu dengan ISG motor. Suaranya indah, nikmat ya waktu itu dikendarai, dan belokannya tuh masih
untuk seekor LSUV dia sangat-sangat tolerable body roll-nya gitu. Kelimbungannya tuh sangat-sangat tolerable. Oke, kita mau coba satu kali ya Pak ya. Pak Rehan siap-siap, kita cuma ngetes untuk pengereman dari 80 km per jam. Mau tahu rasa ABS-nya pada saat kick in seperti apa? Pegangan dalam 1, 2, 3, full brake. Cakep ya. Walaupun jarak pengeremannya itu bukan sampai pipi maju ke depan, tapi kick in ABS-nya tuh halus gitu. Maksudnya pada saat kita tendang remnya, dia tidak nggak bikin panik gitu. Pada saat kita ngerem tuh nggak bikin panik. Dan walaupun masih ada terdengar suara decit ban itu halus kayak gitu. Kalau kita udah bawa santai nih, ya maksudnya memang namanya XL7 kalau ada embel-embel hybrid gitu ya, itu tentunya kita sangat peduli kan soal keiritan bahan bakarnya gitu. Nah, untuk keiritan bahan bakar, karena kita bertemu hari ini baru sehari, ya ada sih angkanya di situ. Tapi untuk lebih jelasnya ya, kita langsung tanya aja ke pengalaman customer dari Pak Rehan ya. Halo. Ya, Pak Rehan dari Suzuki mana Pak Rehan? SBT Pulau Gadung. SBT Pulau Gadung ya. Sejahtera? Buana Trada. Sejahterana Buana Trada di Pulau Gadung tuh kantor pusat ya tadi. Iya, betul ya. Nah, kalau di sini kan kita ada angka ini Pak, average fuel economy ini dalam kota dan luar kota. Tadi kita pakai kebut-kebutan dikit juga lah ya, geber-geberan dikit. Itu 13,3 km per liter kombinasinya. Nah, kalau dari pengalaman Pak Rehan punya customer berapa kira-kira? Ada yang sampai 14-an sih. 14-an ya? 14-an. Yang mana itu percaya banget sih Dav Indonesia. Karena ini juga tadi kita habis bejek-bejek dikit, terus dibawa santai sedikit, naik lagi langsung ke 13,3 km per liter. Nah, 14 itu berarti penggunaan kota Jakarta Pak? Iya, Jakarta ya, karena Bapak daerah ininya Jabodetabek atau iya, Jabodetabek ya. Berarti penggunaannya kira-kira Jabodetabek ya. Jadi sangat realistis untuk kota metropolitan, dalam tol dan luar tol kombinasinya 14. Percaya banget Drive Indonesia ini pakai aja udah 13,4, habis dibejak-bejak di bawa santai sedikit gitu. Nah, kalau kalau kita lihat angkanya itu sekitar 14 misalnya tadi seperti Pak Rehan bilang, berarti kan Drive Indonesia pernah tes nih yang non hybridnya dulu. Drive Indonesia dapat sekitar 12,5, kira-kira cocok ya Pak ya? Cocok. 12,7 12,6 km per liter gitu ya. Bener ya kalau yang non hybridnya gitu. Berarti selisihnya kira-kira sekitar 10 sampai 15%. Iya, emang segitu penggunaan BBM-nya ya. Lebih irit sekitar 10 sampai 15%. 10 sampai 15%, betul. Ya masuk akal sih, karena memang sebenarnya kalau mau dibilang mobil ini sistem hybridnya tadi seperti Pak Rehan bilang di driving impression, ini mild hybrid ya Pak ya? Ya, ini mild hybrid. Bukan full hybrid seperti yang bisa mati mesin terus jalan electric only. Betul. Gitu. Ini mesinnya hidup terus selama kita jalan gitu ya. Tapi kalau nggak salah ini bisa, nah seperti Drive Indonesia tadi tes nih ya, ini baterainya tuh lebih susah habis Pak. Yang Drive Indonesia rasakan bisa sampai penuh gitu. Lebih susah habis, tadi bahkan dibejak-bejak pun baterainya tuh nggak sampai 3, masih sisa 4 gitu Pak. Kenapa bisa begitu ya Pak ya? Apa baterainya lebih gede? Baterainya lebih gede dari yang sebelumnya sih Om. Oh iya benar. R3. Kalau nggak salah R3 itu 6 ampere. 6 ampere hour, 6 ampere hour bener. 6 ampere hour tuh berarti sekitar 0,072 kilowatt hour karena 12 volt kali ya. 0,072 kilowatt hour. Kalau yang ini? Ini 10 ampere hour. 10 ampere hour. Oke, berarti lumayan. Nah, kalau sahabat Drive Indonesia penasaran nih gue, tunggu. Ini udah berapa sekarang? 14 kan bener? 14,2 kan? 14,2 padahal cuma dibawa lanjut dari tadi, ini cuma masih di tol yang sama gitu ya. Ya, kalau sahabat Drive Indonesia pengen LSUV yang irit ini ya, hybrid tipe Alfa Hybrid Matic ini XL7 itu bisa diperoleh dengan harga berapa Pak Rehan? Mulai dari 310-200 saja yang two-tone-nya. Two-tone? 310 juta 200 ribu rupiah? Betul. Dan itu belum diskon? Belum diskon. Serius? Serius Om. Diskonnya berapa jadi ya? Sama diskon puluhan? Oh my god. Menarik, tapi kira-kira di bawah 300 berarti ya? Di bawah 300, betul. Di bawah 300 juta dengan diskon ya, diskon yang puluhan juta itu bahkan itu sudah bisa mendapat XL7 Hybrid Alfa ini. Tapi kalau sahabat Drive Indonesia masih pengen, gue mau yang konvensional aja, selisihnya 15%, gue lebih baik ngirit di awal, ngirit budget awal gitu. Masih ada Pak yang non hybridnya? Tipe Zeta ya, tadi kira-kira 12,5 ke atas km per liter itu ya? Iya betul. Nah tipe Zeta itu bisa diperoleh dengan harga berapa Pak kalau yang non hybridnya?
Mulai dari 270-400 aja yang Matic. Matic 270-400 dan itu diskonnya puluhan juga. Sama, diskonnya puluhan. Gue mau nanya iseng-iseng, bisa tembus nggak di bawah 250? Bisa dong. Serius? Serius di bawah 250. Di bawah 250 lu dapat LSUV? Betul. Tunggu, gue diem. Gue terdiam. Di bawah 250 juta bisa dapat LSUV. Betul. Serius, Pak? Betul. Dan rasa-rasanya, Drive Indonesia pernah bawa yang non-hybrid juga, rasanya agak mirip, agak nggak terlalu beda jauh lah sama yang Alfa ya. Maksudnya feel berkendaranya tuh tetap solid ya Pak ya. Tipe Zeta tuh masih terasa kualitas Suzuki-nya yang agak lumayan kedap suara nih. Maksudnya dari luar ke dalam tuh nggak terlalu tembus suaranya. Bantingannya itu, ayunannya lumayan lembut gitu ya untuk mobil ini ya Zeta ya. Feel-nya tuh sejujurnya kalau Drive Indonesia bilang, seperti tadi Drive Indonesia bilang, ini feel-nya agak sedikit mobil-mobil, kalau boleh dibilang agak mirip mobil Amerika gitu. Berasanya agak-agak berasa mobil kayak bawa Captiva semacam begitu ya. Feel kokohannya, kenyamanan tuh agak-agak mobil Amerika, tapi bisa didapat dengan kalau tipe Zeta di bawah 250 juta dengan diskon. Betul. Tipe tertingginya di bawah 300 dengan diskon. Keren banget. Jangan lupa langsung buruan kejar diskonnya. Gencet diskonnya si Pak Rehan ini. Kontak Pak Rehan di sini ya. Pak Rehan dari Suzuki SBT Pulau Gadung, pusatnya Sejahtera Buana Trada Suzuki. Ya, sahabat Drive Indonesia, itu dia tadi Suzuki XL7 Alfa Hybrid 2024 ya. Suatu LSUV yang menawarkan Anda paket elektrifikasi gitu. Hybrid loh. Dan beneran hybrid gitu ya. Walaupun hybrid tapi beneran hybrid. Jadi in a way dia yang paling canggih atau salah satu yang paling canggih di kelasnya gitu. Mau dibilang mild hybrid ya bukan hybrid yang pakai motor gede. Ya lu kalau mau pakai motor gede harganya jauh di atas ini. Ini harganya bisa didapat dengan harga di bawah 300 jutaan gitu ya. Ya, sekian yang disampaikan oleh Drive Indonesia terkait dengan Suzuki XL7 Alfa Hybrid 2024 ini. Terima kasih kepada Pak Rehan dari Sejahtera Buana Trada, Suzuki Sejahtera Buana Trada. Kalau mau cari Suzuki baik mobil komersial maupun mobil passenger bisa dihubungi langsung ke Pak Rehan sini ya. Ya, terima kasih sahabat Indonesia telah menonton. Tinggalkan komentar di bawah ini apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan-pertanyaan, atau sekedar ingin bincang-bincang dengan Drive Indonesia atau sahabat Indonesia lainnya terkait otomotif. Mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas apabila sahabat Drive Indonesia menyukai video ini, dan subscribe ke channel Drive Indonesia apabila belum. Follow juga Instagram Drive Indonesia apabila belum, dan tinggalkan komentar di bawah ini apabila Anda ingin memberikan kritik, saran, pertanyaan, atau sekedar bincang-bincang dengan Drive Indonesia atau sahabat Drive Indonesia yang lainnya terkait dengan otomotif. Terima kasih Anda telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!